Oke ya, kita mulai aja ya. Udah lumayan, udah 17 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah hari ini, pagi ini untuk Big Data Science tentang data clustering. Tapi seperti biasa, kita lihat dulu agenda hari ini apa aja. Pertama kita akan membahas kuliah sebelumnya dan review singkat tentang pelajaran sebelumnya dan kuis pembahasan kuis sebelumnya. Kemudian masuk ke materi hari ini yaitu data clustering. Kemudian review mingguan untuk tugas kelompok. Dan yang terakhir adalah preview untuk kuliah berikutnya. Oke, kita lihat sekarang review dari pertemuan sebelumnya. Kita waktu itu sudah belajar mengenai GUI atau Graphical User Interface untuk Big Data dan import-export data. Yang waktu itu saya tunjukkan bahwa dia tampilannya tanda kutip agak datar gitu ya, karena kebanyakan untuk query untuk SQL atau orang ada yang bilangnya SQL. Karena di situ kenapa dia nggak banyak grafis gitu, karena megang data yang gede itu udah berat gitu. Kalau masih dibebani sama tampilan grafis, dia pasti akan jadi lambat. Makanya kenapa dia tampilannya dibikin seminimalisir mungkin. Jadi misalnya, oh Pak itu mungkin cuma yang ini aja. Enggak, yang lain rata-rata sama. Kecuali nanti memang ada kalau yang untuk waktu itu saya pernah kasih tunjuk ya, Power BI itu memang dia tampilan grafisnya bagus yang dari Microsoft, tapi kalau nanti kalian nyoba itu lebih lambat dibanding yang lain kayak misalnya Pix atau Hive atau apa gitu. Oke. Yang kedua Itu mengenai atribut tipe data dan analisis data. Yang ketiga kategori teknik analisis. Dan yang keempat, kemarin yang terakhir mengenai Wilcoxon Ransom Test yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya pas begitu dijalanin langkah-langkahnya sebenarnya dia gampang banget gitu. Dan dia berguna untuk melihat misalnya menguji hipotesa H0 dan H1. Waktu itu contohnya adalah kita mau menguji ini pil COVID-19 yang baru itu dia efektif atau tidak terhadap penderita pasien COVID-19. Oke, sekarang kita lihat di kuis yang sebelumnya. Perbedaan atribut nominal dan diskrit adalah atribut nominal memiliki urutan yang jelas. Ini salah karena itu itu bukan fitur dari atribut nominal. Yang berikutnya, data numerik dengan atribut interval tidak memiliki poin referensi atau dikatakan zero point. Iya, ini benar. Ingat waktu itu apa contohnya? Si termometer, ya kan? Waktu itu saya kasih contoh misalnya 20 derajat Celcius itu dingin. Tapi kalau 2 kali lipat, yaitu 40 derajat Celcius, itu bukan berarti 2 kali lebih dingin. Karena 40 malah jadinya panas. Jadi dia dikatakan tidak memiliki referensi atau zero point. Oke. Sebutkan tipe analisis data yang Anda ketahui. Ya, di sini lima-limanya benar, yaitu ada deskriptif, exploratory, diagnostik, prediktif, sama preskriptif. Ini sebenarnya udah secara langsung atau nggak langsung kita udah banyak singgung. Deskriptif pasti, exploratory salah satunya bahkan kemarin tuh di Wilcoxon Ransom Test. Diagnostik itu waktu kita tes Excel, waktu kita nyoba pakai Excel, karena kita mau ngeliat kan kemarin itu udah jalan belum. Misalnya penjualan bulan kemarin itu, misalnya bulan kemarin kita mengadakan apa nih, diskon misalnya, efektif apa enggak, kita mau lihat. Oh kemarin ada diskon, terus penjualan gimana, naik apa enggak. Coba bandingin dengan penjualan bulan sebelumnya lagi, naik apa enggak, dia sama atau malah turun atau gimana. Diagnostik. Jadi dari bahasanya aja kan kita mau diagnosa, kita
ada satu keadaan atau melakukan suatu keadaan dan kita pengen lihat ini pertama ada efeknya apa enggak. Kalau iya, efeknya sesuai dengan yang kita mau atau enggak. Efeknya positif atau enggak atau malah negatif. Oke. Prediktif sama. Ini juga bahkan mungkin kalian di kuliah lain, di kuliah statistik misalnya terutama regresi, udah sering gitu nyoba. Penjualan tahun depan berapa? Kan pakai regresi. Mau pakai yang weighted yang apa? Bobot atau enggak gitu kan. Tapi intinya kalau regresi itu bahkan misalnya kalian juga nggak terlalu ingat sama statistik yang dulu. Tiap kali lihat berita, rata-rata pasti itu ngomonginnya kan, oh perekonomian tahun depan, misalnya, oh naik berapa persen, turun berapa persen. Nah itu prediktif kan. Atau misalnya, wah apa korban COVID-19 sudah turun, diperkirakan akan bla 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 bulan depan, akan turun atau akan naik. Nah itu prediktif kan. Kalau preskriptif, kalian ingat aja yang gampang gini. Prescription itu resep. Jadi kalau dokter ngasih resep, berarti ini preskriptif, dia memberikan saran. Kalau tadi kan ada yang apa? Prediktif, dia memprediksi ke depan. Ada yang mendiagnosa, dia melihat ke belakang. Ada eksplorator, dia pengen melihat secara detail gitu kan di satu titik. Nah, preskriptif sesuai dengan dengan analisis yang lain, ditunjang analisis yang lain, dia pengen ngasih tahu, oke, bulan depan nggak usah ngasih diskon lagi. Contohnya kayak tadi ya, bulan kemarin ngasih diskon, ternyata penjualan sama aja bahkan turun, misalnya bahkan turun. Jadi dari analisis itu terus dia ngasih saran. Oke, kalau gitu bulan depan nggak usah ngasih diskon lagi. Coba sales promotion yang lain atau mungkin marketing promotion yang lain. Itu preskriptif. Oke. Nah, kita lihat ini dari sebutkan kategori dari teknik analisis ya. Ini yang tadi kan ada classification, regression, clustering, association sama graph analysis. Klasifikasi kita udah tahu itu kan. Jadi misalnya oh ini ada 100 orang. Oh ini ada yang apa? Anak SMA, anak SD, anak SMP, anak kuliah misalnya, klasifikasi kan. Kalau regresi tadi kita udah bahas itu untuk apa? Melihat tren atau apa gitu kan. Kalau clustering nanti akan kita bahas hari ini. Nah, kalau association itu waktu itu yang contohnya adalah di Amerika, kalau kenapa ternyata pas dilihat itu association yang gampang pakai apa? Bisa pakai si Wilcoxon itu kan. Oh, ternyata penjualan bir, waktu itu contohnya ya, sama penjualan popok bayi itu berkorelasi positif. Mereka nggak peduli kan, kenapa, ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti karena positif, akhirnya dicoba ditaruhnya deketan waktu di supermarket. Begitu ditaruh deketan, bener naik. Fenomena itulah yang akhirnya diangkat jadi contoh di sini. Kalau graph analisis, nah itu kita yang kemarin ada dua pertemuan sebelumnya yang udah bahas panjang lebar, yang kelihatannya simple ternyata agak-agak rumit juga. Oke. Nah, ini tadi kan apa sih tujuan dari regresi? Ya, tujuan regresi mah gampang, itu untuk memprediksi angka. Penjualan tahun depan berapa? Perekonomian tahun depan berapa persen? Semua itu kan angka. Jadi memang cuman predict numeric value. Oke. Kita lihat materi hari ini tentang data clustering. Nah, kalau ini kenapa saya taruh di gambar paling depan? Tenang aja, ini nggak rumit. Ini cuman contoh. Cuman pengen ngasih lihat, ini loh data clustering kayak gini. Pak, apa ini maksudnya? Saya nggak ngerti. Jadi, kalau untuk yang ini, spesifik di slide ini contohnya adalah tentang text analysis Twitter. Jadi di Twitter itu misalnya hashtag banyak dong. Hashtag itu mencerminkan apa? Tema kan, orang lagi ngomongin apa. Jadi, oh ini yang merah ngomongin apa, ini ngomongin apa. Nah, jadi yang satu cluster ini, sebentar ya. Kursor saya kelihatan kan? Oke. Nah, jadi di cluster yang ini nih yang merah misalnya gitu ya. Ini lagi ngomongin apa? Oh, lagi ngomongin banjir di Sulawesi misalnya.
Jadi semua itu terkumpul di sini. Karena dia punya satu ciri atau atribut yaitu apa? Ngomongin banjir atau mungkin bahkan punya hashtag yang sama. Misalnya apa ya? Hashtagnya ya banjir di Sulawesi misalnya. Nah, kemudian yang ini yang warna apa nih? Warna hijau dia misalnya ngomongin apa? Ngomongin gempa kok bencana semua ya? Jangan-jangan. Em, misalnya ngomongin vaksin di Jakarta di mana misalnya gitu ya, vaksinasi COVID-19. Atau ini misalnya ngomongin mall mana yang udah buka atau anything gitu. Jadi ini tiap-tiap ini dia terkumpul karena memiliki fitur yang sama. Oke. Jadi eh kalau nggak salah saya lupa di pertemuan keberapa saya pernah kasih lihat live dari si graf. Oh, waktu sebelum ngebahas graf analisis. Jadi ini memang bukan paling banyak karena memang cuman ini trik yang dipakai orang untuk melihat teks analisis atau sentimen analisis. Terutama ini paling seksi itu kalau pas deket-deket pilpres, pilkada atau apalah ya itu. Jadi untuk melihat ini orang maksudnya penduduk ini sentimennya kemana nih? Ke calon yang A atau calon yang B A gitu kan? Kalau misalnya pilkada ini ke calon yang A, B, C atau D misalnya, atau ke partai A, partai B atau partai C. Jadi dengan begitu bisa langsung kelihatan. Makanya kenapa misalnya waktu pas pilkada atau pilpres bisa dikasih perkiraan apa namanya? Quick count. Perkiraan sementara, quick count. Kok orang bisa nilai? Salah satu triknya adalah pakai ini. Walaupun waktu kalau saya nggak salah terakhir kemarin itu belum dipakai. Jadi kalau saya lihat rata-rata lembaga-lembaga itu masih pakai trik analisa statistik biasa. Mereka cuma pakai sampling, which is itu ya itu termasuk apa ya, termasuk cara statistik walaupun kalau kalau di era big data ini kita bilang aduh itu udah kuno banget istilahnya sama aja kayak kalian eh, ngerjain pembukuan pakai kalkulator ya nggak apa-apa sih kalkulator bagus tapi semua orang udah pakai Excel mungkin malah pakai Power BI gitu kan nggak masalah sih cuman ya gitu itu aja kalau masih pakai sampling-sampling gitu karena pertama ini apa namanya fitur ini bisa diakses semua orang ini open source nggak bayar jadi nggak kayak misalnya apa sih Office misalnya, oh berapa ratus dolar atau mungkin Windows 11 berapa ratus dolar. Enggak, ini semua open source. Ada, gampang diakses, bisa diakses dan free gitu loh. Jadi supaya lebih akurat gitu kan. Karena kita pengennya kan oke, mana yang lebih akurat, mana yang lebih bagus, mana yang lebih cepat itu dia intinya kan. Lebih cepat. Oke, itu adalah contoh data clustering di dunia nyata yang mungkin sadar atau nggak sadar kita pernah lihat atau paling nggak kita pernah merasakan. Oke, sekarang kita lihat apa sih clustering itu. Makanya ini yang biar gampang. Terus terang saya waktu di internet saya nyari clustering nggak nemu gambar yang bagus. Akhirnya saya ngambil gambar cluster rumah biar gampang diingat karena fiturnya sama dan tekniknya sama. That's why makanya namanya pun sama cluster karena dia rumah satu klaster pasti rata-rata sama bentuknya, mirip lah, mungkin nggak identik pastilah ya, tapi sama. Mungkin yang satu nanti pagarnya di kiri, yang sebelah pagarnya di kanan, tapi fiturnya sama gitu. Orang lihat sekilas sudah tahu, oh ini rumah sama, iyalah di klaster. Oh ini developernya sama. Jadi klaster itu apa? Klaster itu adalah penggunaan teknik yang unsupervised untuk mengelompokkan objek yang serupa atau ya nggak mesti sama, nggak mesti identik, tapi serupa. Bisa dikatakan kurang lebih sama, tapi nggak identik. Nggak mesti identik. Identik juga nggak masalah. Oke, ini garis bawahnya adalah kata unsupervised. Apaan itu Pak? Tenang, kita akan lihat. Bahkan kita lihat dulu dari pertama. Unsupervised tadi kan. Emang supervised itu apa sih? Yang paling gampang. Lihat dari katanya aja, supervised. Biar nanti kalian gampang ingat, saya kasih gambarnya ini apa? Ini bos yang lagi melototin kerjaan anak buahnya. Jadi diliatin terus. Nah, itu adalah supervise. Gampang kan? Terus
Supervised itu dia, jadi kalau dari bahasanya, dia supervised learning. Jadi kita mensupervise komputer atau mesin untuk belajar. Jadi ini si mesin ini belajar, kita yang mensupervise, kita yang uh, ngebosin apa ya, ngasih arahan, kita ngasih instruksi dan kita mereview. Jadi di supervised learning ini kalau contohnya adalah si tabel ini ya. Ini karena tabel yang selalu dipakai kalau untuk big data ini adalah tabel tentang bunga gitu ya. Dilihat bunga itu kan ada bagian-bagiannya, ada apa? Kalau misalnya kayak mawar itu kan ada potongan-potongan kecil tuh namanya sepal. Sepal ada panjangnya berapa, lebarnya berapa. Terus sorry itu petal. Kalau sepal itu bagian di pucuknya. Saya juga nggak terlalu tahu jelas sih mengenai dia bagiannya apa aja, tapi dia melihat dari komponen-komponen si bunga ini, berapa panjangnya, berapa lebarnya. Nah, dari sini ini kelihatan. Ingat kan waktu itu waktu kita ngomongin dimensi, high dimensional data. Itu yang kuning ini adalah atribut. Jadi yang headernya itu, yang judul kalau kita di Excel tuh yang paling atas dia judul itu namanya atributnya. Kemudian untuk kolomnya itu namanya features. Featuresnya apa aja. Jadi atributnya itu yang ke samping. Dari atribut itu dia punya berapa features. Dalam hal ini berarti featuresnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini data atributnya. Ini featuresnya masing-masing. Kemudian ini jumlah observasinya ke bawah. Kalau di Excel tuh barisnya itu adalah jumlah observasi. Jadi kalau barisnya 100 berarti dikurangin header, observasinya ada 99. Oke. Nah, terus di sini ada numerical value-nya berapa. Ini kan di sini angka apa nilai dari data itu ada yang berbentuk angka atau numerik, ada yang berbentuk kategori. Ya, kita bilangnya misalnya kalau di programming bisa dibilang string atau apa, tapi secara statistik dibilang categorical value. Oke. Nah, apalagi bentuk supervised learning? Di sini ada classification sama regression. Jadi yang kemarin kita udah belajar itu adalah bentuk dari supervised learning. Karena apa? Waktu kita bikin regresi, bikin apa? Kan kita yang bikin. Kita yang bikin modelnya, kita bikin persamaannya, kita terus input variabel-variabelnya, terus baru nanti kita masukin, kita bikin statistiknya, kita enter rumusnya, baru dapat regresinya dalam hal ini, atau misalnya klasifikasinya. Itu yang namanya supervised learning. Nah, sekarang apa itu unsupervised learning? Kalau saya mau yang gampang nih, kasih contohnya. Unsupervised, kalian bayangin kayak regresi. Regresi kan bikin persamaan nih. Wah, kita bikin dulu persamaannya. Oh, kita lihat, kita input penjualan tahun kemarin, tahun sebelumnya, supaya nanti kita bisa memprediksi penjualan tahun ini misalnya. Kita input semua kan. Kalau di unsupervised, itu kalian nggak nginput angka ke dalam rumus, nggak nginput apa. Kalian cuman supply algoritmanya aja. Nanti dia yang masukin sendiri. Kalau salah gimana Pak? Nanti. Jadi tiap algoritma ini ciri khasnya beda-beda. Jadi gini, di sini tenang aja. Saya nggak akan mengajak kalian untuk menghitung. Di sini nggak. Karena apa? Di sini perhitungannya, pertama, perhitungannya rumit banget. Yang kedua, ini perhitungan unsupervised akan dilakukan oleh komputer. Tapi kita cuman perlu mengetahui, oh ini gunanya apa, dia ngapain, dan proses di belakang layarnya kurang lebih kayak gimana. Karena kalau misalnya saya ajak kalian untuk menghitung, itu bahkan untuk nggak usah satu algoritma, kalian algoritmanya ada banyak. Untuk 1/5 dari satu algoritma itu aja, itu waktunya bahkan nggak cukup gitu untuk hari ini. Jadi nanti saya cuman akan bercerita. Ini algoritma kayak gini, contohnya dia ngapain, ini ngapain, ini ngapain. Kurang lebih kayak gitu.
Jadi di sini ini kita lihat namanya clustering. Ini ada data. Jadi anggaplah gimana ya? Data itu dianggap sebagai dua dimensi. Jadi dilihat ada sumbu X, sumbu Y-nya sehingga bisa diplot. Begitu dia diplot, bentuknya misalnya ada yang scatter kayak biasa tadi kan, kayak si regresi ini kan, bisa dia arahnya kemana, ke kanan atas atau dia mungkin seperti ini. Nah, tapi di sini misalnya datanya dia bentuknya lingkaran atau setengah lingkaran kayak gini, nanti ini akan eh, memiliki satu tantangan tersendiri. Maksudnya gimana? Nanti ada algoritma yang nggak bisa dia mengklaster secara benar. Ini kan nanti misalnya harus diklaster. Kita secara mata aja, secara visual kan gampang lihatnya. Contoh yang dua lingkaran di atas ini. Kita mungkin udah tinggal bilang, oh iyalah, ini satu klaster sendiri nih yang lingkaran biru di kanan atas. Terus yang merah itu satu klaster sendiri. Idealnya begitu. Tapi ini kan unsupervised. Kita mau supaya si komputer yang bisa menentukan hal tersebut tanpa kita kasih tahu. Tapi kita udah tahu bahwa yang idealnya adalah yang ini. Oke, itu yang pertama. Jadi ini si unsupervised learning itu contohnya ya. Nah, terus kenapa harus ada? Kenapa nggak kita kayak biasa aja gitu kan regresi atau apa? Sebenarnya jawabannya gampang. Pertama, kita ngomongin big data. Data yang banyaknya itu udah nggak bisa dibayangin. Itu pertama. Yang kedua apa? Nambahnya tiap detik juga nggak bisa dibayangin. Oke, nambahnya mungkin, nambah datanya cuma 100 kok Pak. Iya, itu tiap detik tapi. Atau mungkin tiap 1 nanosecond. Jadi nggak bakal bisa pakai yang supervised. Nggak keburu. Kita ngetiknya itu nggak keburu gitu. Kita lagi bikin persamaan regresi, kita lagi input lagi apa, tiba-tiba data udah masuk terus gitu. Makanya kenapa ada unsupervised learning. Jadi ini nanti kita set parameter, set algoritma. Jadi dia langsung otomatis. Karena kecepatan dia pasti jauh lebih cepat kan dibanding kita yang secara manual input. Jadi begitu ada data masuk dia udah langsung proses. Kita cuman ngeset awalnya, kita set parameter nih. Ini udah bener nggak ya? Makanya kita review gitu kan. Oh, ini belum benar. Ganti lagi parameternya, ganti lagi mungkin pakai algoritma yang apa gitu. Makanya kenapa kok repot-repot sih Pak? Ada unsupervised, kenapa nggak yang biasa aja gitu regresi? Karena nggak mampu. Regresi itu nggak mampu gitu untuk menghandle si big data ini. Yang tadi saya bilang dari aspek apa? Ukuran, ukuran datanya. Jadi kalian bayangin misalnya, oke Pak, saya mau pakai Excel aja, boleh, nggak apa-apa pakai Excel. Bahkan kalian untuk ngolah Excel data 1 juta baris itu aja udah lambat. Belum kita ngomongin regresinya, bikin regresinya. Kita belum ngomongin kolomnya ada berapa. Itu yang pertama. Belum kalau ntar tiap detik datanya bertambah terus. Itu yang bikin berat. Makanya kenapa ada si unsupervised. Nah, sekarang kita lihat unsupervised itu ada apa aja sih? Sebenarnya banyak. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Tapi di sini secara visual si unsupervised itu yang pertama yang kita kenal adalah clustering yang akan kita pelajari hari ini. Terus dia juga ada yang namanya density estimation. Ini kita juga akan singgung sedikit hari ini. Dan ada dimension reduction. Nah, ini kita cuman bahas di slide ini aja karena ini kalau mau saya jelasin sedikit lagi itu akan lebih banyak pertanyaannya karena ini tadinya 3 dimensi, kok bisa jadi 2 Pak? Gimana caranya? Oke, kalau misalnya udah dijelasin, terus buat apa? Oke, nanti udah jadi dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi, terus buat apa? Ini poinnya apa? Ini intinya apa? Ini kenapa? Jadi, kalau saya bisa ngomong bahasa yang simple, gimana ya? Ini ada 5 orang misalnya. Ya, ada 5 orang dia lari maraton. Lari maraton, ya anggaplah yang gampang misalnya gimana ya. Dari kampus IBS dari Kemang ke Monas, dari Kemang ke Monas.
dari kampus IBS ke Monas, lari. Bebas rutenya mau lewat mana aja, tapi lari gitu ya. Ada ntar yang begitu keluar IBS ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, ada yang kemana. Nah, itu adalah yang 3 dimensi tadi. Dilihat sangat detail kan, karena itu adalah data real time. Dilihat detail, istilahnya kayak data Google Maps gitu kan. Ada yang belok kanan, ntar habis belok kanan, belok kiri, terus lurus, terus berhenti sebentar, terus apa. Detail banget. Which is itu sebenarnya nggak perlu kan. Karena apa? Lari maraton ini yang kita perlu cuman dari 5 orang, siapa yang nyampe ke Monas. Jadi dari pertama dari lari maraton IBS Kemang ke Monas, 5 orang masing-masing, misalnya anggaplah masing-masing sampai, terus kecepatannya berapa, tapi nggak dilihat rute, itu udah dipotong, udah direduksi, apa ya bahasa Indonesia, udah dikurangin datanya kan. Dia nggak perlu ngeliat detailnya. Yang penting apa? Finish apa enggak, waktunya berapa lama. Oke, anggaplah itu 2 dimensi kan. Finish atau enggak, waktunya berapa lama. Kalau misalnya tadi kan cuma 5, masih gampang. Wah, ternyata yang ikut maraton ada 1.000 orang. Nggak usah lihat waktu. Kita reduksi lagi dimensinya. Yang lihat siapa? Yang menang siapa? 1 orang. Dah selesai. Kurang lebih prinsipnya kayak gitu. Prinsipnya supaya lebih gampang gitu ya. Karena kalau di sini waktu terus terang sih ya, waktu saya awal belajar juga saya mikir 3 dimensi udah bagus gitu, udah detail. Ternyata ya memang karena apa? Sekali lagi kita ngomongin big data, data yang besar banget. Kalau kita benar-benar mau proses semua, itu pertama komputernya nggak kuat, kedua waktunya nggak cukup, ketiga itu juga nggak terlalu berguna. Kayak tadi contohnya, 1.000 orang maraton dari IBS ke Monas. Misalnya orang yang nanya, ini yang dia mau kasih hadiah, juara 1 misalnya ya, misalnya juara 1 hadiahnya handphone gitu ya, iPhone 13 Pro Max ya. Dan cuma ada 1. Dia nggak penting kan, mau yang menang lewat rute mana, jarak berapa lama, dia cuma penting 1.000 orang yang maraton, yang menang siapa, 1 orang, siapa, karena saya mau ngasih hadiahnya, that's it, udah. Ya kan? Karena tiap ini pasti beda-beda. Kalau misalnya dia kepentingannya cuma buat 1 itu, ya udah, jadinya data yang tadinya real time 3 dimensi dibikin 2 dimensi, dibikin 1 dimensi. Karena memang dia perlu cuma 1, yang menang siapa? Dari maraton ini, yang menang siapa? Saya cuma perlu 1 orang. Oh, si A, ya udah kasih iPhone 13 Pro Max, udah selesai. Oke. Jadi itu yang gambaran yang very simplified untuk si dimension reduction. Kalau untuk ini, yang 2 yang lain nanti kita akan bahas sekarang di slide berikutnya. Jadi tadi kan kita udah dapat gambaran nih. Oh, supervised itu apa aja? Ada classification sama regression. Kalau untuk unsupervised yang akan kita pelajari hari ini adalah clustering. Nah, clustering tadi kan saya kasih, makanya kenapa saya kasih gambar cluster rumah, biar gampang kita ngingetnya. Dari definisi kita tahu, oh rumah cluster, biasanya rumah cluster di rumah itu rata-rata rumahnya pasti sama, mirip lah gitu ya. Karena memang kegiatan clustering ini kan berarti kegiatan mengcluster. Ini adalah mengumpulkan item yang memang atributnya sama, yang mungkin deket, yang mungkin apa gitu. Itu yang namanya clustering. Jadi clustering method itu untuk menemukan kesamaan dari objek-objek yang ada sesuai dengan atribut dan dikelompokkan menjadi satu cluster. Ya, itu definisinya sebenarnya sama lah kayak tadi yang saya bilang ya, kayak rumah cluster, dia mengelompokkan dari objek yang sama gitu kan, yang atribut yang sama, dilihat mana yang mana yang dekat atau mana yang mirip atau mana yang apa, dikelompokkan menjadi satu cluster. Nah, tenang aja, kan tadi saya udah bilang kita nggak ada hitungan kan, tapi memang kalau ngelihat kelihatannya agak-agak ngeri gitu, tapi sebenarnya ini nggak susah. Kalau misalnya gini ya, misalnya dari kalian ada yang, Pak, saya tetap pengen hitungannya. Tenang aja. Kalau misalnya nanti ada yang minta, saya bisa kasih videonya, saya akan taruh di e-kampus kayak waktu itu untuk yang Excel. Karena memang sebenarnya
Ya itu tadi, apa, statistik, itu kayak Wilcoxon-Ransom test kemarin ya, kelihatannya rumusnya tuh kelihatannya susah. Tapi begitu nanti udah dibikin Excelnya, ntar kalian mungkin bilang, ah cuman gini aja pak. Iya cuman gini doang. Karena memang eh, di rumus itu kayaknya intimidating karena apa? Mungkin karena kan kita nggak tiap hari berkutat dengan angka dengan rumus gitu. Begitu ngeliat, waduh kayaknya susah. Ternyata sebenarnya enggak gitu. Jadi K-means ini rumusnya nggak susah, tapi memang nanti kita akan lihat K-means ini punya banyak bukan banyak ya, punya kekurangan lah ya. Makanya kenapa eh, nggak terlalu mumpuni kalau dipakai untuk algoritma terutama di clustering. Tapi kita akan bahas ini karena apa? Ini adalah prinsip dasarnya. Jadi si K-means itu dia ngapain? Di sini yang gampang kita lihat. Ini mungkin gambarnya nggak terlalu jelas, tapi di sini titik-titik ini udah ada warnanya. Jadi ini merah, ini hijau gitu kan, ini biru. Jadi awalnya mereka anggaplah nih warnanya sama. Kemudian itu dikelompokkan sesuai klasternya. Itu aja dulu yang gampang. Jadi kita step by step nih. Tadinya titik sama warnanya ya. Terus dia dikelompokin. Oh yang merah ini adalah satu klaster sendiri. Yang hijau ini satu klaster sendiri. Yang biru ini satu klaster sendiri. Pak, gimana nentuinnya? Oke, gini. Jadi, sorry, pertama tadi di sini K-means. Kita akan lihat gimana nentuinnya nanti di slide yang berikutnya lagi. Sekarang, saya mau jawab dulu pertanyaannya. Apa sih gunanya clustering itu? Itu yang penting. Kenapa? Kalau nanti kalian udah saya kasih tahu gunanya, dan gunanya itu besar sekali. Dan bahkan gunanya itu mungkin bisa terlihat fun. Sekarang gini, ini anggaplah, bukan anggaplah, ini adalah pixel. Jadi gambar, video itu terdiri dari pixel yang kecil-kecil. Jadi anggaplah nih kalau kita lihat, kita zoom in sampai sebegitu dekat ya, pixel dari gambar tuh kayak gini kurang lebih. Ini kan warnanya kuning. Jadi misalnya ini mungkin gambar apa di latar belakang di kertas kuning terus ada titik biru gitu ya. Oke. Nah, ini misalnya image satu image. Jadi katakanlah misalnya ini video. Ini di detik pertama, ini detik kedua, detik ketiga dan seterusnya. Jadi gambar dari berapa detik, katakanlah semenit atau mungkin sejam, itu dijabarkan per detik atau mungkin per frame karena satu detik itu kan 30 frame ya. Jadi mungkin dijabarkan per frame buat apa? Jadi gini, kita lihat dulu pertama, benar nggak sih gambar? Ini kan kita lihat kan gambar nih kan, kiri sama kanan ya. Benar nggak sih dia per pixel? Coba kita lihat ya kan. Jadi gambarnya kalau di zoom deket banget. Ini sebenarnya pixel intinya nih. Apa? Mereka terdiri dari pixel-pixel kecil. Nah, kalau kita zoom out, nggak kelihatan kan? Tapi kalau kita zoom, itu dia adalah pixel isinya. Tuh, yang awan. Ini semua titik-titik kecil. Nah, kalau udah dari bentuk pixel, terus kita proses. Jadi misalnya nih, ini detik pertama, detik kedua, di compare beda nggak, detik ketiga, empat dan seterusnya sampai 1 menit misalnya. Nanti yang sama dikelompokkan, yang beda dikelompokkan. Buat apa? Pertama buat motion detector. Makanya kalau kalian misalnya punya IP camera atau apa ya, CCTV, dia nggak perlu orang lagi buat lihat. Jadi begitu ntar misalnya ada pergerakan, udah langsung direkam atau mungkin langsung ke email ke orangnya, ke yang punya supervisornya itu ya. Langsung di email, langsung difoto, langsung direkam. Kok bisa? Gimana? Karena dia membandingkan tadi kan gambar tiap detik. Jadi begitu ada objek baru, ini contoh nih ya. Ini di contoh kita di slide yang ini kan mungkin masih statik nih, belum ada apa-apa. Begitu ini mungkin udah ada bayangan gambar masuk, tapi di sini hilang lagi. Nah, di sini baru muncul lagi gambar apa? Mungkin entah itu lalat mungkin atau orang atau kucing gitu kan, contohnya masuk. Oh, di sini udah banyak. Jadi di algoritma ini
mungkin dibikin lebih canggihnya gimana? Dia nggak langsung ngelihat, oh begitu ada satu titik yang beda, terus langsung eh, direkam misalnya. Karena apa? Bisa aja satu titik itu cuman lalat dan kita nggak terlalu peduli sama lalat. Yang kita pedulikan adalah orang kan. Jadi kita lihat yang intensitasnya tinggi dalam hal ini misalnya. Jadi kalau cuma satu ini mungkin diignore, diabaikan. Begitu ntar udah yang warna biru tua dan ada beberapa frame, dia tersebar di banyak frame, nanti kan ini di cluster, dikumpulin nih. Yang ada biru tuanya dikumpulin ada berapa banyak. Jadi mungkin trigger parameter misalnya, ini kalau ada yang biru tuanya ada lebih dari 50 frame, ini contoh aja ya. Lebih dari 50 frame baru triggernya nyala misalnya. Kalau misalnya kurang, itu cuman apa ya? Lalat lewat. Karena contohnya gini, mungkin kalian yang punya IP kamera atau CCTV atau apa gitu ya. Mungkin sering atau mungkin pernah lihat di Google, wah ini ada penampakan setan. Kenapa? Karena nih IP kameranya otomatis mendeteksi pergerakan. Ini nggak ada orang tapi kok dia tiba-tiba ngerekam. Karena apa? Karena algoritmanya terlalu sensitif. Jadi ada nyamuk, ada lalat lewat yang nggak ketangkap di kamera, yang nggak kelihatan oleh mata kita, tapi ketangkap sama lensa CCTV-nya dan men-trigger algoritmanya. Itu kalau algoritmanya terlalu sensitif. Jadi cuman lalat lewat udah langsung kerekam. Nah, kita nggak mau itu kan. Makanya pakai clustering. Jadi kita proses dari sekian banyak, oh ini datanya, ini ada pixel yang berubah, tapi seberapa besar berubahnya. Jadinya si IP kameranya lebih canggih. Nggak perlu ngerekam sering-sering dong, ya kan? Wow, kalau ngerekam sering apa namanya, storage-nya seminggu udah habis, harus ganti, repot kan? Nah, contohnya itu gampang kan? Itu yang pertama, motion detector. Atau mungkin contoh yang lain yang kalian pernah dengar apa? Deep fake. Yang untuk apa? Ganti muka orang itu kan dia ngelihat. Jadi sama. Apa namanya? Prinsip dasarnya sama. Dia ngelihat pixelnya, dia ngelihat kalau misalnya ini adalah pixel dari si orang itu dibikin wireframe-nya. Dibikin wireframe-nya terus ini ada orang yang muka baru yang mau dimasukkan ke dalam video ini, dilihat wireframe-nya juga. Baru dibandingkan dua-duanya. Kalau misalnya ini contoh apa ya namanya? Contoh yang gampang aja. Misalnya di video ini orang mukanya lonjong, tapi orang yang mau digantiin mukanya bulat gitu kan. Berarti pas begitu dicocokkan nggak sama kan? Harus dilakukan sesuatu kan, di stretching. Jadi misalnya mukanya bulat, di stretching ke atas sama ke bawah supaya lonjong, supaya bisa muat. Atau mungkin yang video yang targetnya ini yang dibikin bulat. Walaupun itu jarang sih karena biasanya agak repot kalau mau diganti yang lonjong jadi bulat yang video target ini karena ntar mukanya berubah, badannya, lehernya segala macam. Jadi pasti yang diganti adalah muka yang mau ditempelkan itu yang diganti. Ya itu cuman definisi singkatnya aja kalau si deepfake kayak gimana karena memang dia juga pakai algoritma dari si clustering ini. Oke, yang berikutnya tadi apa? Nah, ini kan dia pakainya buat apa? Image video processing buat medical sama customer segmentation. Kalau tadi image processing kita udah tahu kayak gimana. Kalau medical gimana, Pak? Emang iya? Nah, ini saya nggak kasih penjelasan panjang lebar, yang gampang ini aja. Kalian tadi udah lihat kan pixel kan? Pixel di mana? Di image, ya kan? Di gambar ada pixel. Dan dia memproses pixel itu kan. Sekarang bayangin kalau darah kalian itu adalah image tadi. Dan sekarang ilmu pengetahuan udah canggih. Apa namanya? Mikroskop dia udah bisa ngezoom in sampai kayak kita tadi ngezoom in image sampai ke pixel. Dia udah bisa ngelihat pixel, tanda kutip ya, pixel darah kita. Nah, kalau udah bisa ngelihat, terus ngapain? Itu dia pertanyaannya kan. Dia udah bisa memproses pixelnya. Jadi dia udah bisa ngelihat, mungkin dia bandingin, ini orang yang sehat, ini orang yang uh, terdiagnosa kanker misalnya. Udah punya dong berarti datanya kan ada dua. Nanti begitu ada orang baru nih, orang ketiga.
Dia nggak tahu kan kanker apa. Kalau diagnosa kanker kan mungkin tes darah lah, tes lab segala macam. Nah ini cuma ada orang baru, tinggal diambil, tinggal di zoom, tanda kutip ya, darahnya dilihat pakai apa? Pakai mikroskop, tinggal dibandingin. Dia samanya sama yang mana nih? Pakai teknik apa? Clustering, karena namanya darah nggak mungkin identik dong, ya kan? Tapi pakai clustering kan dilihat kan, ini samanya sama yang mana nih? Sama yang sehat apa yang sakit? Ya nggak? Kurang lebih kayak gitu. Gampang kan? Oke, yang berikutnya customer segmentation. Kalau segmentation namanya juga segmentation karena gini, kenapa perlu? Pak, nggak perlu repot-repot pakai clustering. Kan tinggal ditanya, gajinya berapa? 100 juta, oh orang kaya. Gajinya berapa? 10 juta, menengah. Tapi justru perlu, kenapa? Karena ini kalau saya boleh bilang, kalian misalnya jadi pedagang, kalian nggak penting ngeliatin dia gaji berapa. Misalnya gini, percuma itu orang gaji 100 juta tapi nggak beli apa-apa dari kalian. Apa gunanya? Nggak ada, ya kan? Atau misalnya, percuma nih gaji 100 juta, tapi tiap kali beli ngerepotin. Minta diskonnya banyak, minta bonusnya banyak, terus minta dilayanin, diajak ngobrol terus, sementara kalian harus ngelayanin customer lain. Gara-gara diajak ngobrol, dia beli cuma satu, minta diskon, terus nggak gitu minta bonus, minta apa, terus ngajak ngobrol panjang lebar, curcol segala macem, sementara tuh ada customer ngantri semua di belakang, ya kan? Kenapa segmentation tuh penting? Nggak cuman harus pakai trik yang biasa, karena trik yang biasa itu kurang membantu, terutama kalau kalian ntar jadi pedagang. Ya itu tadi saya kasih contoh yang paling gampang, karena ini saya ngalamin sendiri, kayak di bank, kayak di apa. Karena kalau di bank, itu yang saldonya paling gede, itu yang paling rewel, minta paling banyak, ngomongnya paling kasar, yang kalau ada apa-apa maunya pakai pengacara, bla bla bla, ngerepotin banget. Dan yang terpenting bukan itu kan, gak apa-apa Pak, dia nggak kan bawa untung gede. Nah ini yang saya mau bilang, waktu saya kerja di bank itu, saya bagian MAS, jadi saya tahu pasti datanya seperti apa. Dan dari mereka itu untungnya kecil. Bayangin, ini si bank udah ngeluarin duit gede buat ngelayanin mereka segala macam, tapi untungnya kecil. Tahu nggak untung yang gede dari mana? Dari menengah ke bawah. Dan satu hal lagi yang kita nggak boleh lupa, waktu Krismon, ini para pedagang di Indonesia, waktu Krismon, para pedagang, sorry, nggak cuma Krismon, waktu pandemi, ini para pedagang di Indonesia, siapa yang iniin? Siapa yang beli? Menengah ke bawah. Yang banyak apa namanya ya? Yang tetap melakukan aktivitasnya. Yang menengah ke atas udah tinggal di rumah aja. Dia mungkin karena punya pekerjaan banyak, dia mungkin mesen makanan dari mana. Jadinya dia nggak belanja apa-apa, dia nggak menggerakkan roda perekonomian pas lagi pandemi. Yang ngejalin siapa? Ya menengah ke bawah. Yang tetap pergi kemana, yang tetap belanja, tetap jualan, tetap beli, tetap apa gitu loh. Jadi kenapa intinya customer segmentation tuh perlu buat pedagang, buat kita, karena nanti misalnya, oh Pak saya nggak dagang, nggak apa-apa, kalian kerja dimanapun, perlu customer segmentation itu buat apa? Supaya tahu ini yang kira-kira paling potensi mendatangkan duit buat saya, itu yang mana? Itu kan pertanyaan paling penting. Karena kalau kemarin-kemarin pertanyaan itu cuma dijawabnya, oh yang paling kaya. Enggak, justru enggak. Kita mau menghindari jangan sampai kita dicerewetin sama yang paling kaya yang nggak ngasih duit apa-apa gitu. Kalau dia kaya ngasih duit fine gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, itu yang mau dihindarin dengan customer segmentation menggunakan data clustering. Oke. Ya. Nah, sekarang nih kita lihat, tadi kan saya udah sempat bilang kan, wah ini apa K-means gimana Pak caranya? Wah ternyata tadi kita lihat tujuannya dulu biar gampang kan. Karena kalau misalnya ngapain kita belajar sesuatu yang tujuannya nggak terlalu bagus gitu, nggak terlalu berguna, ngapain gitu kan? Kayak misalnya apa? Misalnya kalian mau belajar tentang bagaimana cara bermain ski yang baik, ya buat apa? Di Indonesia seumur-umur nggak pernah ada salju gitu kan. Walaupun ski keren gitu, tapi nggak terlalu berguna di kita, nggak ada. Kecuali kita tinggal di Papua misalnya, yang di apa gunung apa itu Jaya Wijaya, oke lah masih ada salju gitu kan. Nah di Jakarta seumur-umur nggak pernah.
Oke, sekarang kita lihat si K-means ini gimana. Pertama, tadi kan yang saya bilang belum ada warna nih, belum ada warna. Oke, terus ngapain? Menentukan initial starting point untuk centroid. Ini apa istilahnya dari si K-means ya, dari si clustering centroid. Ingat aja, center tengah. Berarti dia menentukan apa? Titik tengahnya. Pak, nentuinnya gimana, Pak? Nah, itulah kelemahannya K-means. Dia nentuinnya apa? Manual. Kita yang nentuin. Sebenarnya bukan manual. Jadi, pertama, kalau di contoh-contoh numerical tuh apa namanya? Apa contoh-contoh angka dari si K-means ini rata-rata mereka itu arbitrasi untuk menentukan pertama titiknya ada berapa itu nentuinnya cuman ya udah biasanya berapa pakai dua ya udah dua biasanya pakai berapa tiga ya udah tiga that's it. Jadi makanya kenapa si apa namanya si Kemis ini banyak kekurangan karena dia banyak ambiguitasnya. Jadi kenapa kita nentuin titiknya tiga nih biru merah sama hijau ya memang kita mau dua juga nggak apa-apa mau empat nggak apa-apa lima nggak apa-apa tapi pertama kenapa tiga? Karena tiga itu kalau dua terlalu sedikit, karena ntar kita banyak iterasinya, banyak pengulangannya. Kalau lima mungkin terlalu banyak nanti modelnya jadi rumit. Jadi makanya kenapa dipakai contohnya kurang lebih tiga. Itu dulu. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai penetapan dari si angka tiga ini. Tiga ini adalah angka yang tadi namanya, kenapa dibilangnya K-means. K sama dengan tiga. Jadi tiga itu adalah si angka K-nya itu tadi. K-means. Ini ada tiga nih ya contohnya. Ditaruh tiga. Taruhnya berdasarkan apa? Random. Bebas saja. Taruh aja taplokin di mana. Celok tok tok. Dah dapat kita centroidnya ada tiga. Baru dari tiga centroid tadi kita hitung jaraknya masing-masing titik. Ini kan centroid ada yang anggaplah nih ya yang gampang kita pakai warna aja ya. Ini centroid yang merah, ini centroid yang biru, ini centroid yang hijau. Di centroid yang merah semua titik dihitung jarak ke sentroid merah berapa? Semuanya dihitung. Pakai rumus apa? Ini loh, pakai rumus si Pythagoras ini. Jadi makanya saya bilang si rumus ini kelihatannya doang rumit. Ini sebenarnya rumus Pythagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau C sama dengan akar dari penjumlahan A kuadrat plus B kuadrat gitu. Jadi nggak rumit. Tenang aja, bahkan kita kan nggak mainan angka sekarang di sini kan. Cuman lihat rumusnya aja yang kelihatannya rumit. Jadi dari si sentroid merah itu dihitung semua jaraknya. Jarak yang paling dekat itu menjadi klasternya merah. Jadi kalau sini mungkin tadinya nih, ini kan semuanya dihitung jaraknya, tapi kalau di sini apa jaraknya misalnya dari sini ke sini 5 misalnya. Nah, terus begitu pas yang sentroid biru ngitung, jarak dari sini ke sini 4 karena ini 5 deketan ke yang bawah dong, jadi dia punya biru. Kurang lebih kayak gitu intinya. Nggak susah ini. Nah, berikutnya sama yang hijau juga gitu, dia ngitung semua jarak yang terdekat itu menjadi miliknya si hijau. Udah gitu aja. Jadi nanti begitu udah kehitung, udah langsung di assign warna biar gampang kelihatan kan. Oh, ini klaster merah. Ini yang ini apa? Ini yang warna ini adalah klaster merah. Sementara yang ini adalah klaster sorry, ini adalah klaster biru. Ini adalah klaster hijau. Kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini pertama tinggal nentuin K-nya berapa. Oh ada tiga. Taruh di mana aja. Taruh di mana aja. Baru nanti akan dihitung semua jaraknya. Karena si K-means kenapa tadi kan apa? Saya sempat singgung bahwa dia pertama nggak terlalu akurat, kedua nggak terlalu efisien. Karena apa? Ini begitu udah dihitung, udah dapat nih ya semua udah ada warna hijau, merah sama biru. Nanti dari yang merah ini, klaster merah ini dihitung titik beratnya. Jadi semua ini, semua koordinat ini dijumlahkan, dilihat rata-ratanya di mana. Itu yang namanya titik berat. Tadi kan sentroid di sini. Nanti misalnya udah ketemu. Jadi semua jarak ini dilihat, diambil rata-ratanya misalnya dapat titik beratnya di sini. Ini contoh aja ya. Dapat titik beratnya di sini. Nah, dapat titik berat sini, terus nanti sentroid itu pindah ke sini, ngitung lagi dia, ngitung lagi satu-satu, ngitung satu-satu. Nanti dapat lagi bisa jadi makanya kenapa dibilang iterasinya panjang nih. Ini perhitungan pertama tadi kan sentroid sini dapat titik berat sini, ntar begitu titik berat sini terus
kita buat perhitungan lagi mulai dari awal dengan centroid di sini. Nanti terus ini kita ngitung lagi, dapat misalnya dapat akhirnya titik beratnya di sini. Ntar mulai lagi terus sampai misalnya begitu udah dihitung titik berat sama si centroidnya udah sama, udah nggak pindah-pindah. Nah, itu berarti udah optimal. Tapi sampai kapan? Itu kita nggak tahu iterasinya. Karena kan tadi kan kita eh, naruh centroidnya awalnya kan random. Kita milih berapa jumlahnya random, kita naruhnya random. Jadinya iterasinya bisa berapa banyak itu tergantung kita naruhnya di mana. Bisa nanti iterasinya udah sampai ke 5 udah nggak berubah lagi dia, atau ke 10 atau ke 100, who knows, nggak tahu. Itulah kelemahannya K-means. Oke. Jadi tadi kan begitu pertama taruh sentroid. Kita tentuin dulu K-nya berapa? 3. Taruh sentroidnya masing-masing. Terus dari hitung jaraknya. Habis dihitung jaraknya dihitung titik beratnya. Titik beratnya terus dilihat lagi titik berat yang udah dihitung ini menjadi sentroid yang kedua. Hitung lagi jarak, ntar dapat lagi titik berat. Begitu seterusnya. Sampai nanti jarak sentroid sama titik berat udah nggak pindah. Oke. Makanya kenapa ini perhitungan yang dilakukan komputer. Kalau kita kita mau manual berarti kita ngulangin lagi sampai ini. Tapi kalau di komputer itu semua berlangsung amat sangat cepat. Kayak tadi kan contohnya di IP kamera. Benar-benar nggak ada hitungan detik kan, ada orang lewat ting langsung tiba-tiba kerekam, langsung di email ke orang yang punya rumah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Itu si mana K-means tadi. Jadi ntar ya, ini saya hapus dulu takutnya nanti ke save lagi. Oke, tadi itu adalah pertama untuk melihat proses clustering menggunakan si K-means tadi. Tadi kan apa? Yang tadi saya udah sempat singgung kan, udah dapat centroidnya, terus udah dihitung titik beratnya, terus dihitung rata-ratanya. Oke, ini tadi kita udah bahas. Nah, ini ada satu lagi. Makanya kenapa tanda kutip si K-means itu selain dia nggak akurat, dia juga repot. Repotnya apa? Tadi kan kita bilang, kenapa nentuin K-nya 2? Kenapa 3? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 10 gitu kan? Jadi, sebenarnya kalau mau ideal, si K-means ini itu ada ininya juga. Ada Ada cara untuk menentukan yang ideal K-nya itu berapa. Jadi di sini ini tapi lebih repot sebenarnya walaupun ideal ya. Kita lihat, kita nyoba dengan semua K. Dengan apa istilahnya? K-nya 1, 2, 3 sampai berapa itu number of clusternya paling yang banyak di mana? Ini kan kalau misalnya K-nya makin nambah, cluster pasti makin nambah. Tapi di sini ada penurunan dari si sum of squares-nya itu. Jadi anggaplah yang gampang kita nggak usah ngomongin istilah. Penurunan dari luasnya. Jadi kalau misalnya penurunannya masih drastis luasnya, luas dari cluster itu jadi masih bisa diturunin lagi, masih bisa ditambah jumlah K-nya. Jadi pas begitu dia udah sampai di titik optimal yang namanya elbow di sini. Jadi ini 2 ya, ini katakanlah 3 di sini. Ini optimal. Jadi begitu pas dia ke 4, penurunan jumlah luasnya itu udah nggak signifikan, udah nggak gede di sini. Makanya akhirnya 3 dianggap sebagai elbow. Repot kan? Kita nentuin K-nya random, tapi kalau misalnya mau nggak random, kita nentuin dengan nyoba semua jenis kombinasi. Tapi memang itu dilakukan oleh kalau perhitungan K-means dilakukan komputer, tapi K-nya ini kita yang hitung untuk nentuin mau pakai K berapa, ya kan? Tadi kan saya bilang kan, naruh K-nya random, bebas di mana aja. Oh, mau nentuin K-nya berapa? Random. Tapi kalau misalnya pengen yang tanda kutip ideal, kita pakai cara ini. Cuman itu tadi, ini jadinya agak ngerepotin dan hasilnya pun nggak akurat. Udah ngerepotin nggak akurat lagi. Makanya kenapa ini eh, nggak dipakai, dasarnya dipakai walaupun untuk chemistry udah nggak, tapi dasarnya tetap dipakai. Oke. Nah, begitu kita udah ngelakuin tadi kan titik-titik itu kita udah ngelakuin anggaplah kita udah ngelakuin K-means.
Di sini kita mendiagnosa lagi. Tetap kita mereview. Tadi kan walaupun ini unsupervised, tapi kita harus make sure hasil yang apa jawaban yang dihasilkan oleh si komputer ini, kan kita masukin algoritma, terus dia proses data, dapat hasilnya. Kita harus memastikan bahwa hasilnya itu adalah benar. Karena kan kita yang masukin data, kita yang masukin algoritmanya, kita yang masukin ininya kan, modelnya gitu kan. Kita yang mendiagnosa. Pertama, kalau tadi dalam hal clustering, clusternya udah bener apa enggak? Contoh tadi kan kayak di sini nih waktu di awal nih ya, ntar ya. Waktu di kita ngomongin si supervised nih kan, ini secara kasat mata kita udah tahu dong, ini satu klaster sendiri. Merah pun satu klaster sendiri. Tapi kalau K-means dia bikinnya jadi begini nih. Kalau kalau berapa klaster? 3 klaster jadi begini. Ini klaster hijau segini, ini klaster biru segini. Which is itu nggak nggak make sense gitu. Tapi itulah yang dilakukan oleh si K-means. Sama ini juga klasternya apa uh, nggak, bahkan kita secara visual bisa ngelihat oh enggak klasternya harusnya nggak gini. Contoh yang paling gampang lagi di sini nanti kita akan lihat waktu pas kita membahas density clustering. Tenang aja kita nggak ngitung kok. Waduh apalagi tuh Pak tadi density clustering, nggak, kita nggak ngitung. Oke, jadi tadi kan kita udah lihat di sini udah ada jaraknya pakai Pythagoras, terus ada elbow. Nah di diagnostik ini kita akan melihat kan tiap cluster benar nggak dia udah terpisah. Dan apakah tiap klaster cuman punya beberapa titik? Jadi klaster itu kan nggak mungkin cuma satu titik. Biasanya ada berapa, dua atau berapa. Tapi jangan terlalu banyak sementara yang lain nggak sebanyak itu jadinya jomplang. Nah, apa tiap sentroid dia memiliki jarak yang berdekatan atau enggak? Jadi ini makanya tetap di apa namanya? Tetap di kita yang iniin secara manual, kita yang lihat lagi, kita diagnosa lagi. Ini sentroidnya deket apa enggak? Kalau bisa deket, bisa nggak sih dijadiin satu kayak tadi kan? Karena kaknya kita yang nentuin nih. Wah, saya mau kaknya 5 misalnya. Harusnya sebenarnya 3 nih. Wah, saya maunya 6. Begitu pakai kaknya 6, dapat, tapi jaraknya deketan. Nah, kalau deketan, harusnya bisa dijadiin satu gitu. Itu bahasa verbalnya gitu ya. Saya nggak ngomongin bahasa angkanya. Tapi intinya dari diagnosa ini kelihatan gitu. Ini gimana nih? Perlu nggak diinin? Perlu nggak diituin? Kalian bayangin yang gampang gini. Kalian sekarang nih pakai handphone Android atau iOS ya, Apple. Begitu pakai ke internet udah dong selesai. Wah, kalian tinggal pakai pakai Google Chrome misalnya atau pakai WhatsApp. WhatsApp begitu udah apa? Connect ke WiFi atau connect ke internet kabel data nyalain udah selesai. Kalian tahu nggak zaman handphone Nokia zaman dulu? Nggak kayak gitu kan? Mau ke internet, di setup dulu akses pointnya. Manual kita yang ngeset loh. User nih yang ngeset. Yang punya handphone yang ngeset kan. Masukin apa APN-nya berapa, apa Indosat titik APN titik apa gitu kan. Udah gitu portnya berapa, baru bisa internetan. Nah, itu bayangin itu adalah si K-mean. Sementara kalau nanti algoritma yang lain itu adalah kayak handphone Android biasa. Oke. Makanya kenapa wah Pak ini repot? Iya memang. Karena tapi di K-means ini meletakkan dasar bagaimana algoritma berikutnya. Oke. Nanti kita lihat nih, tenang aja. Kita akan lihat yang berikutnya. Nah, dari diagnostik ini gampang. Kalau K-means itu nggak ada masalah kalau klasternya kayak gini. Ini kan udah jelas-jelas misah kan, jauh misalnya nih kan, empat-empatnya di sini. Dia nggak ada masalah kalau kayak gini. Tapi dia akan jadi masalah kalau kayak gini. Atau kayak tadi yang saya bilang yang setengah bulan itu atau yang 2 lingkaran. Dia akan jadi masalah kalau misalnya dia scatter apa namanya ya, tersebar secara merata. Jadi nggak ngegerombol. Nah, itu agak pusing tuh si K-means itu. Nentuin ini punya hijau apa punya merah nih apa punya biru. Kurang lebih kayak gitu bahasa verbalnya. Oke. Nah, kenapa misalnya kenapa kita milih kaknya 2? Kenapa 3 tadi kita udah bahas ya bahwa ngeliat dari si elbow-nya itu. Tapi dilihat ini sebenarnya ada hal yang lebih penting yang harus menjadi perhatian. Tadi kita ngeliat titik-titik itu kan, titik-titiknya apa? Nah, di titik-titik itu yang kita mau masukin fiturnya apa? Jadi gambarannya gini, gambarannya gini. Ntar ya, mana tadi ininya? Nah, ini dia. Misalnya, ini adalah populasi orang misalnya di Jakarta. Ini contoh aja. Orang di Jakarta, oke? Orang di Jakarta, misalnya
Yang sumbu Y ini tinggi badan, yang X berat badan. Anggaplah gitu ya. Tinggi badan, berat badan. Itu nggak masalah dong. Karena bedanya nggak terlalu jauh dimensinya. Maksudnya gimana Pak? Tinggi badan berapa sih? Anggaplah kita pakai sentimeter. Tinggi badan 170 misalnya. 170 cm. Berat badan berapa? 70. Kurang lebih masih berimbang kan? Bayangin kalau kalian berat badan pakai kilogram, sumbu X-nya, di sumbu X ini, terus tinggi badan mau sok pecicilan kayak Amerika, pakainya kaki. Jadi di sini berapa? 70 kilo. Di sini tinggi badan berapa kaki ya? 5 kaki kali ya. Misalnya, itu contoh aja. Saya nggak ngerti soalnya sih konversinya berapa, satu kaki berapa senti. Anggaplah 5 kaki. Angkanya kan jomplang kan, di sini 5, di sini 70. Nanti kan skalanya berantakan gitu kan. Itu yang dimaksud apa, kenapa perlu dilihat secara hati-hati untuk masalah, ini objek atribut yang mau dipakai apa? Tinggi badan dan berat badan. Terus unit of measure-nya apa? Perlu diskala atau enggak gitu. Supaya ntar jangan sampai grafiknya jadinya skewing, apa ya namanya? Jadinya panjul, apa sih, lonjong atau apa gitu. Jadinya harusnya dia berbentuk lingkaran, akhirnya dia berbentuk oval, kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa perlu dilihat, kalau kayak tadi nih, saya hapus dulu. Misalnya kita iseng deh, oh Pak, saya tetap mau tinggi badan pakai kaki karena saya orang Amerika misalnya gitu ya. Jadi di sini oke lah kalian di sini misalnya 5 kaki. Di sini tadi berapa? 70 gitu kan. Dibikin skala di sini. Di sini misalnya untuk semua tinggi badan dikali 10 misalnya. Kali 10. Jadi yang 5 kaki jadi 50. Ntar yang 5,2 kaki jadi berapa sih? Jadi 50 berapa ya? 5,2 kali 10. Jadi 52 gitu. Jadi angkanya nggak terlalu beda jauh antara dia sama dia, antara 52 sama 70 nggak terlalu beda jauh. Makanya dibikin skala. Jadi yang dikali 10 cuma yang di sini, tapi yang untuk berat badan enggak. Untuk menemukan eh, skala yang berimbang. Nah, itu lihat bahasanya, skala yang berimbang. Nah, sekarang kita udah lihat, oh, K-means kayak gitu, repot. Walaupun awalnya awalnya enteng. Wah, bebas. Mau taruh Centroid di mana? Bebas, mau pilih K-nya berapa? 2, 3, 4, 5, walaupun ntar tiap pilihan ada konsekuensi masing-masing. Tapi anggaplah, makanya kenapa orang biar aman pakainya 3 gitu kan. Oh, pakai aja 3 K-means-nya. Ntar begitu udah 3, tentuin sendiri Centroid mau taruh di mana. Oke, sekarang kita lihat nih. Additional algorithm. Ada apa sih algoritma lain selain K-means? Kita bahas yang gampang. Kita tenang aja. Ini nggak ada yang kita hitung-hitung. Kita bahas secara verbal. Jadi kalau K-modes, ini apa sih K-modes gitu kan? Kalau kita ngomongin diagnosa, kita ngomongin definisi terlalu ribet. K-modes, kalau kalian pengen tahu, K-modes itu apa yang gampang? Nih, tadi di K-means, ini kan kita nentuin centroid kan. Kalian perhatiin nggak di sini centroidnya yang merah? Ini nggak ada elemen di sini kan, nggak ada anggota klaster kan. Dia nentuin di daerah kosong. Kalau K-modes dia nggak boleh nentuin centroid di daerah kosong. Centroidnya harus merupakan elemen. Jadi misalnya dia naruh centroidnya di sini nih, di yang titik merah ini, atau di yang sini misalnya, atau yang di sini. Jadi nggak boleh di daerah kosong. Itulah prinsip dasarnya kalau K-modes. Kelebihannya apa? Dia nantinya nggak akan berpindah, jadi iterasinya lebih sedikit. Kalau tadi kan kita bilang kan, kalau si K-means, wah begitu dia di mana ya? Nah ini pas dia udah di sini, ntar kita ketemu titik beratnya di mana, ntar terus taruh lagi di sini. Nah kalau si K-modes dia nggak terlalu banyak nanti berubah-ubahnya. Kalau tadi kan kita bilang K-means kita harus hitung terus berulang-ulang sampai nanti dia antara titik berat dengan centroidnya udah nggak berubah. Kalau ini, katakanlah kalau tadi si K-means itu katakanlah sampai 10 kali pengulangan. Kalau dengan K-modes itu nggak nyampe 10 kali. Biasanya cuma 2 atau 3 kali udah selesai. Itulah kelebihan dari si K-modes tadi. Dia
Untuk centroidnya dia tetap pakai elemen dari si cluster. Dia nggak boleh pakai ruangan kosong. Ya, itu bahasa yang sangat simpel. Supaya kita ngerti kan, apa sih bedanya si K-modes ini? Ternyata itu. Kenapa? Kenapa perlu ada K-modes? Karena lebih gampang, lebih cepat. Dia tetap pakai prinsipnya K-means, tapi dia lebih cepat iterasinya. Oke, itu yang pertama. Sekarang partitioning around medoids atau PAM atau si K-medoids. Nah, si K-medoids ini sebenarnya saya agak kurang bisa menjelaskan secara verbal. Ini akan lebih gampang kalau dipakai hitung-hitungan. Cuman di sini saya nggak kasih hitung-hitungannya. Jadi yang gampang sebentar. Dia ini ada hubungannya dengan si density clustering. Tapi gini deh, medoids ya. Jadi contohnya mana sih tadi? Yang lebih gampang kita pakai gambar yang sama aja. Nah gini. Oke. Kalau tadi kita tentuin K-nya berapa? Bebas. Oh, 3. Oke. Begitu tentuin K-nya 3. Tentuin mau taruh di mana? Bebas. Terserah mau di mana. Kalau K-means itu boleh di tempat kosong. Kalau K-modes harus di titik. Ya kan? Nah, kalau medoids, dia nentuin titiknya itu nggak sembarangan. Dia nentuin titiknya itu dari perhitungan. Jadi pertama, bahkan sebelum ngitung K-means, dia ngitung dulu medoidsnya nanti di mana? Median. Yang gampang medoids itu apa? Median. Median itu apa? Ingat kan kalau di statistik itu apa sih? Modus, median, min gitu kan? Median titik tengah. Titik tengahnya dari semua ini di mana? Jadi sebelum masuk ke perhitungan K-means, nentuin dulu medoidsnya di mana. Titik tengah dari semua titik ini misalnya di sini. Ntar titik tengahnya sini, baru nanti dilihat jarak paling dekat dari semuanya di mana. Nanti perbedaan dari K-means dan si K-modes itu apa? Klasternya dia biasanya itu cuman satu. Nah, gitu. Oke. Jadi perhitungan sebenarnya ya masih apa ya namanya? Masih bukan berkutat ya. Masih seputaran dari K-means juga. Nah, yang ketiga, ini yang agak menarik sih sebenarnya. Jadi gini, ini penjelasannya. Jadi kalian bayangin gini. Kalian bayangin, ini perhitungan yang menggabungkan K-means dengan graph. Oke. Again, kita pakai ini supaya tetap lebih gampang ngertinya. Tadi K-means bebas nentuin K, bebas nentuin titik. K-most harus di titik yang udah menjadi anggota titik elemen. Kita belum tahu klasternya siapa kan, tapi dia nggak boleh di tempat kosong. Nah kalau si itu tadi dia medoid PAM, dia menentukan titik tengahnya dulu. Nah kalau si apa tadi? Kalau si ini bilangnya HGM ya, hierarchical agglomerative, dia nggak nentuin K, dia nggak nentuin centroid, dia nggak nentuin medoid. Jadi dia cuma nentuin starting point di mana. Jadi misalnya, dan again starting point bebas mau di mana. Jadi misalnya kalian starting point di sini, misalnya ini ya contoh starting point di sini. Oke. Terus kalian lihat titik terdekatnya siapa? Titik terdekatnya misalnya yang paling dekat dari semua siapa? Ini. Oke. Ini. Jadi klaster kedua. Ini menjadi satu elemen. Jadi walaupun dalam isinya 2 titik, ini jadi satu elemen. Nah, titik terdekat dari elemen dia siapa? Ini ada banyak kan? Siapa yang paling dekat? Misalnya yang paling dekat ini. Jadi satu elemen lagi. Nanti gitu terus jadi satu elemen sampai nanti akhirnya semua ini menjadi satu klaster juga. Tapi dia caranya secara hierarkis ya. Tadi ini juga si Kemedoid juga sama seperti itu, tapi kalau ini secara hierarkis. Oke. Kurang lebih gambaran yang simpelnya kayak gitu. Sekarang kita lihat density clustering. Oke. Density itu kenapa? Kenapa harus beda lagi? Karena ini tadi. Kenapa harus ada density clustering?
Di sini, ini kita pasti pakai K-means ya. Kalau di K-means itu dia cuman misalnya kan nentuin, oh kita dapat senternya di mana. Misalnya kita taruh senter di sini atau sorry, senter di sini atau di sini atau dimanapun itu. Jadi eh, nantinya si K-means itu akan ngitung, oke, ini adalah satu klaster. Ini adalah satu klaster sendiri. Ini adalah klaster yang kedua gitu kan. Walaupun secara visual kita ngelihat ini nggak make sense. Karena apa? Ini harusnya satu klaster gitu ya kan. Jadi kalau si K-means itu nggak bisa. Makanya kenapa pakainya apa? Density based clustering. Kok bisa Pak? Cara ngitungnya dia gimana? Kalau si density based, dia langsung nentuin titiknya di mana? Di sini. Sorry. Dia langsung nentuin titiknya di sini sama di sini. Begitu dia nentuin titiknya di sini, dia ngelihat karena ini semuanya berdekatan. Jadi dia melihatnya gini. Kalau tadi K-means dia ngelihat kan gini. Titik ini terhadap dia, titik ini terhadap dia, titik ini terhadap dia. Kalau si density dia relatif. Dia ngelihat pertama, titik ini terhadap dia, nanti begitu titik berikutnya itu terhadap dia. Titik ini terhadap dia berapa, titik ini terhadap dia berapa, titik ini terhadap dia berapa. Sehingga nantinya kalau dia emang dempet, ini langsung dianggap satu klaster. Dan ini juga. Terus yang ini gimana Pak? Di density based, ini dianggap sebagai kejadian yang tidak biasa atau outlier. Ini penting. Kenapa? Karena gini. Ini anggaplah kita balik aja lagi yang gampang. Contoh maraton tadi. Misalnya di maraton tadi anggaplah 100 orang ya. Dari Kemang ke Monas. 100 orang. Ini amit-amit tapi anggaplah dari 100 orang itu maraton IBS Kemang ke Monas ada satu yang meninggal. Heboh dong pasti di berita ya kan? Kok bisa? Ini karena logika aja kita udah tahu orang maraton jarak berapa ribu kilometer juga nggak ada yang meninggal. Ini kalau ada yang meninggal berarti ini apa? Outlier. Kalau secara tanda kutip, secara K-means itu dianggap sebagai sesuatu yang masuk perhitungan. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya nanti jadinya maraton dari IBS Kemang ke Monas itu berbahaya. Buktinya apa? Ada satu yang meninggal. Tapi kalau kita mau lihat secara density based clustering, itu bisa dianggap sebagai outlier. Oke, akan dilihat nih, ini yang meninggal. Ada penyakit apa enggak? Peninggalnya kenapa? Bla 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 kelihatan itu nanti semua. Sampai nanti kita punya kesimpulan. Dibandingkan dengan 99 yang lain, ini kasusnya berbeda gitu. Misalnya dia, contoh ya, ini cuma contoh aja. Dia meninggal, ini contoh ekstrim. Ternyata bukan karena lari maraton, lagi lari ketabrak mobil. Berarti meninggalnya karena ketabrak mobil, ya kan? Dari density base-nya nanti kelihatan gitu, karena itu dianggap sebagai outlier. Baru akan kita lihat secara lebih detail. Tapi klasternya nggak akan dirubah. Kesimpulannya nggak akan dirubah. Dia nggak akan bikin kesimpulan bahwa maraton dari Kemang ke Monas itu berbahaya. Dia nggak akan bikin kesimpulan itu. Pertama akan ditreat sebagai outlier. Baru nanti kan bisa dilihat lebih detail. Oh ternyata karena tadi apa contohnya ketabrak mobil. Anggaplah misalnya nggak ketabrak mobil deh. Oh ternyata dia karena apa? Jantung misalnya. Oh ada nggak riwayat penyakit jantung? Ada. Oke berarti ini outlier kan? Gitu. Itulah kenapa ada yang namanya density based clustering. Kenapa si density ini lebih jago dibanding K-means? Karena tadi aja contohnya nih, kita balik ke depan. Di sini, kalau si K-means dia ngelihat nih dari satu titik kan, ditentuin satu titik ini dia statik nggak berubah kan. Jarak dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini gitu kan. Tapi kalau si density dia relatif, dia berpindah. Kalau kalian ingat regression itu dia kayak moving average. Jadi kan kenapa? Makanya waktu zamannya regression, moving average itu lebih akurat lagi dibanding regression yang biasa. Oke. Jadi kalau di sini tadi kan saya udah sempat singgung sedikit kalau dia dari titik ini dia ngukur jarak ke titik sini. Nanti
untuk titik ini dia ngukurnya bukan ke titik yang sini, tapi dia ngukurnya adalah ke titik yang kedua ini. Jadi begitu seterusnya. Jadi dia ukurannya relatif, bukan ukuran dari satu titik yang statis. Itulah kegunaan dari si density based clustering. Oke, di sini kenapa saya agak lebih cepat pengen selesainya karena pertama, saya pengen tahu dulu karena kemarin di kelas eh, yang lain itu saya juga ada tugas kelompok dan kebetulan ada anaknya yang bilang, Pak, saya baru masuk ya, mungkin dia baru masuk di transfer atau gimana, tapi dia belum punya anggota kelompok. Saya kaget kan. Saya juga tadinya nggak expect bahwa akan ada tanda kutip outlier ya berarti. Oh ternyata ada dan nggak satu, nggak dua, tapi ada empat. Dan selain itu yang lebih penting ternyata ada juga yang keluar. Entah dia mungkin membatalkan mata kuliahnya atau mungkin dia mengundurkan diri whatever gitu ya. Jadinya apa namanya? Komposisi kelompoknya kan berubah jadinya. Jadi ada tadi mungkin yang kelompok contoh ya, misalnya si kelompok A tadinya ada misalnya 10 orang, ternyata jadi tinggal dua gitu, yang lainnya hilang. Jadinya kan nggak imbang, akhirnya saya harus rombak lagi. Nah, di sini tadi malam sih saya lihat itu nggak ada perubahan yang signifikan, cuman takutnya kalau misalnya ada apa-apa, kalian infokan aja ke saya entah lewat WhatsApp atau lewat fitur diskusi e-kampus juga nggak apa-apa. Pak, saya belum dapat kelompok misalnya kayak gitu. Atau mungkin misalnya, Pak, ini ada yang mengundurkan diri di kelompok saya cuman berapa orang, ternyata di kelompok lain banyak, di kelompok saya cuma dikit, misalnya. Tapi kalaupun misalnya ada tapi nggak masalah juga nggak apa-apa, karena toh sebenarnya ini nggak terlalu pengaruh banyak, mau orangnya banyak apa nggak. Karena apa? Em, Pengalaman saya waktu kuliah dulu, kalau satu kelompok kebanyakan orang malah nggak enaknya apa? Koordinasinya susah, apalagi sekarang kita nggak bisa ketemuan gitu kan. Kedua, ntar apa ngebagi-bagi tugasnya juga susah karena eh ini bukan tugas berat banget gitu loh. Ini kan cuma tugas cuma ngelola Excel gini, let's say 15 menit juga selesai gitu. Walaupun mungkin nanti analisanya atau pemilihan dari tekniknya mungkin yang mungkin agak-agak lama sedikit. Tapi intinya kalau semuanya udah dipersiapkan, selesainya lebih cepat. Nanti ngebagi tugasnya malah banyak orang malah lebih ribet. Tapi itu semua ada kelebihan kekurangannya. Kalau kita misalnya bisa apa namanya, mendelegasikan, mungkin banyak orang jadi bisa lebih cepat. Jadi, oh ya kamu ntar coba apa pilih ininya, kalau udah dapat kasih ke sini, kalau udah selesai ini apa pilih tekniknya mau pakai apa, ntar terus nanti kasih ke ini, ntar dia yang bikin grafisnya, ntar habis bikin grafisnya dia, oh mungkin ini bikin pivot table-nya dulu, habis dari pivot table bikin grafiknya, ntar bikin grafik, bikin dashboard, baru bikin kesimpulan, nanti kita duduk bareng bikin kesimpulan, misalnya kayak gitu. Atau nggak mungkin ada satu orang sendiri yang disuruh bikin kesimpulannya kayak apa, kurang lebih kayak gitu, mah terserah, bebas macam-macam. Makanya waktu itu saya bilang kan, kenapa saya bikin tugasnya sangat apa ya namanya, sangat bebas ya, bukan, Eh, saya bikin sangat terbuka karena terserah mau kalian mau ngerjainnya gimana, itu nggak masalah karena yang saya nilai bukan akurasi dari hasilnya, saya lihat stepnya sudah betul apa enggak. Jadi oke, mau bikinnya mau gimana, oke dilihat pertama ininya, foresight-nya udah dapat belum, hindsight-nya udah dapat belum, terus insight-nya udah dapat apa belum, kurang lebih kayak gitu penilaiannya nanti. Tapi ya tetap ada penilaian apa namanya ya, teknis ya kan, kalau nggak salah eh, apa namanya, kalau di kali apa penulisan karya yang standar gitu kan, eh, rata kanan rata kiri ya kurang lebih kayak gitu ya. Kalau itu sih pasti apa cuman masalah teknis, tapi tetap itu juga dinilai karena memang itu apa melihat kepada petunjuk dari penulisan standar penulisan ilmiah, kalau saya nggak salah ya. Ada PDF-nya tuh di e-kampus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai materi atau mengenai tugas? Sebentar ya. Oh iya, nah apa-apa sambil saya menunggu kalau ada pertanyaan. Jadi di kuliah ini berikutnya nanti udah mulai itu ya, UTS ya. Udah mulai UTS, bahannya itu adalah bahan dari materi pertemuan pertama sampai
pertemuan ke-7 hari ini. Jadi ujiannya dalam bentuk Google Form seperti biasa, karena kan kita tiap kuis juga udah pakai Google Form, Google Form seperti biasa, dan kurang lebih biasanya itu soalnya ada, misalnya dia 100 menit waktunya, biasanya soalnya 50 soal. Jadi bentuknya bisa pilihan ganda atau checkbox. Ingat kan, kalau pilihan ganda itu yang benar cuma satu. Tapi kalau checkbox yang benar bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Tapi apa itu nggak menutup kemungkinan variasi. Jadi misalnya pilihan ganda pilihannya bisa lima, bisa tiga, atau mungkin ada juga benar salah atau apa ya, apa nggak inilah, nggak susah, tenang aja. Karena kurang lebih itu nggak jauh-jauh beda gitu dari quiz yang kita udah lakuin tiap hari gitu. Karena mungkin mungkin nanti ada yang agak jelimet, terutama misalnya apa ya? Kita pernah hitung-hitungan waktu itu dikit kan, tapi itu nggak banyak saya bilang, dan nggak terlalu eh, parah ya. Dan tenang aja, saya nggak akan masukin hitungan yang rumit kayak si Wilcoxon untuk apa hitungan statistik regresi apa di ini, nggak. Karena saya lebih banyak kepada eh, prosesnya kita ngerti. Karena toh apa? Karena toh nanti semua perhitungan yang lakuin adalah komputer, tapi kita yang penting kita harus memasukkan algoritmanya yang benar, memasukkan parameter yang benar. Kalau ada salah, kita bisa melakukan sesuatu. Kalau kita tahu prinsipnya, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa, sebentar. Ini adalah link untuk kuisnya. Untuk kuisnya sebagai apa? Untuk refreshing. Oh, bahan yang hari ini kita pelajari apa aja, biar kita sambil apa? Sama-sama mengingat dan bisa lebih enforce, apa namanya, bisa lebih gampang mengingatnya kalau kita setiap kali habis kuliah kita berusaha menjawab pertanyaan, karena masih segar tuh ingatannya. Oh, tadi ini gitu. Oke, sebelum supaya nanti kalau misalnya saya sign out dia nggak hilang, saya juga taruh link quiznya ini di e-kampus. Sebentar ya. Oke. Hap, iya, itu link quiznya udah saya taruh di e-kampus. Jadi kalau misalnya nanti ini saya sign out, di apa, kalian masih tetap bisa mengakses linknya. Oke, em, terima kasih atas perhatian, perhatian untuk hari ini. Eh, Tolong dikerjakan kuisnya, karena selain sebagai absen juga untuk melatih ininya kita, dan apa itu juga bisa jadi apa, kisi-kisi buat nanti uh, UTS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Iya, Iya, Pak. sama-sama. Iya, sama-sama. Iya. Izin live ya, Pak. Iya. Makasih.